Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani malam ini. Menjelang pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dan beberapa siri debat sudah pun terlaksana. Bagi calon presiden, mereka sudah pun berlaku beberapa siri debat yang terakhir pada 2 minggu lalu. Begitu juga bagi calon wakil presiden sudah berlaku satu debat dan menjelang hujung minggu ini akan berlaku debat kedua bagi calon wakil presiden antara calon-calon wakil presiden bagi kem Prabowo, bagi kem Anies Baswedan dan juga Bapak Ganjar. Jadi banyak sekali analisis sudah pun diberikan oleh penganalisis politik Indonesia dan juga pemerhati media di Indonesia berkaitan prestasi kempen Presiden Indonesia yang begitu rancak berjalan sekarang, sama ada kempen secara terus berada di lapangan, bertemu rakyat di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Begitu juga kempen melalui media sosial, terutamanya di TikTok. Apakah prestasi wakil-wakil presiden dan juga calon wakil presiden ini? Adakah mereka memang memberikan tumpuan kepada kempen melalui media sosial ini dan juga kempen seperti mereka bertemu dengan kelompok-kelompok tertentu, misalnya di ibu kota Jakarta dan juga kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Kunto Adiwibowo, Ketua Pusat Studi Komunikasi, Media dan juga Budaya, Fakulti Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Indonesia, sudah pun bersedia di talian bersama saya pada malam ini. Dr. Kunto, apa khabar? Baik, apa kabar? Ya, Alhamdulillah. Sihat ya. Bagi Dr. Kunto, selepas debat terakhir yang kedua dilakukan oleh calon presiden pada 2 minggu lalu, bagaimana analisis, kebanyakan penganalisis media dan juga penganalisis politik Indonesia? Siapakah yang benar-benar mempunyai prestasi yang unggul dalam dua debat tersebut? Dan juga adakah prestasi debat itu memberi impak kepada prestasi di lapangan, iaitu mengikut survey-survey yang dilakukan? Mungkin Dr. Kunto boleh memberikan analisis awal berkaitan dengan itu. Ya, terima kasih Bang Nasri. Kalau setelah debat presiden yang kedua ya, atau debat ketiga dari calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia, ada fenomena yang menarik. Kita lihat bahwa sekarang penonton debat di Indonesia sudah menggunakan dua layar. Jadi selain layar televisi di mana mereka menonton debat, mereka juga menggunakan layar phone mereka, telepon mereka untuk kemudian berbincang di media sosial. Dan itu menjadi menarik karena efek terkadang kan kita menonton debat yang kemudian kita tidak memberi perhatian pada sebuah detail, lalu tapi kemudian kita membaca di media sosial, oh ya ada ini ya ternyata gitu. Itu memberikan frame baru bagi kita sebagai penonton untuk kemudian memperhatikan banyak hal yang kadang-kadang kita terlewat kalau kita hanya menontonnya di satu layar. Dan menariknya di perbincangan media sosial, Pak Ganjar Pranowo walaupun perbincangannya lebih sedikit tapi sentimen positifnya lebih bagus daripada dua pasangan yang lain. Pak Anies di nomor 2, tapi beliau juga mendapatkan beberapa sentimen negatif terkait menyerang Pak Prabowo, dan yang terakhir ya tentu saja Pak Prabowo yang terlihat tidak mampu menjawab substansi yang seharusnya menjadi kepakaran dia, menjadi ekspertis dia sebagai Menteri Pertahanan. Jadi menurut saya itu kira-kira gambaran awalnya, dan terlihat dari survei memang kecenderungan Pak Anies dan Pak Ganjar ada tren naik, dan Pak Prabowo terlihat stuck gitu ya, terlihat masih di kisaran 45% di electability-nya. Ya, bagi Dr. Kunto, apa yang lebih menarik apabila tren penonton menonton debat presiden dan juga calon wakil presiden ini, mereka membuat dua lapisan itu, selain daripada secara langsung melalui kaca TV dan juga secara langsung melalui media sosial, dan
mereka memberikan reaksi spontan dengan lebih pantas ya, terutamanya kerana melihat faktanya, melihat gerak badan yang dipamerkan dan juga serangan-serangan secara lebih peribadi sifatnya yang dilontarkan antara ketiga-tiga calon presiden itu. Adakah ini satu trend yang menarik untuk dilihat dalam kempen pemilu 2024 ini, Dr. Kunto? Iya, menurut saya ini tren yang menarik karena pertama akhirnya debatnya tidak berhenti di layar kaca di Ya, televisi. ya. Bahkan pendukungnya pun ikut berdebat, pendukungnya juga ikut memberikan data-data baru, fakta-fakta baru gitu. Jadi ini yang menjadi menarik sehingga informasi yang kita dapatkan tidak terbatas dari durasi 2 jam debat itu. Bahkan setelah debat pun di media sosial masih ramai membicarakan tentang debat kan. Jadi menurut saya ini salah satu yang menarik karena lebih dari setengah pemilih di Indonesia pada pemilu kali ini adalah mereka di generasi Z dan generasi milenial kan yang Ya, ya. usianya lebih muda dan mereka biasanya menggantungkan sumber informasinya pada media sosial sehingga semua tim pemenangan, semua pendukung juga ikut meramaikan media sosial sebagai salah satu media debat. Dan ini yang menarik, Pak Nasri. Kemarin ketika Pak Prabowo tampak tidak bisa menjawab di debat, itu Presiden Jokowi membantunya dengan beberapa statement setelah debat, pasca Ya, debat. Dan itu ya. menimbulkan kontroversial juga di Ya. media sosial. Mhm. Lalu yang menarik juga ketika Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, persoalan debat masih dibawa lagi sebagai bahan kampanye gitu. Jadi menurut saya memang akhirnya debat tidak terbatas pada durasi 2 jam yang kita saksikan di televisi, tapi juga melebar di beragam media. Ya, apa komen Dr. Kunto apabila selesai saja debat kedua calon presiden itu, wartawan terus menanyakan kepada Bapa Presiden Pak Jokowi bagaimana debat malam tadi dan beliau spontan memberikan ulasan, tidak ada yang menariknya, tidak ada berfakta, tidak ada betul perkara-perkara polisi dasar yang diangkat, tetapi lebih kepada serangan peribadi, serangan-serangan menyindir antara satu sama lain dan tidak memberikan makna debat itu. Jadi adakah ini juga mempengaruhi pola pemikiran di dalam ulasan-ulasan media bagaimana seorang presiden cuba memberikan komen secara peribadi beliau tentang prestasi dan kualiti debat yang dipamerkan oleh calon presiden, dan pastinya apabila beliau mengangkat serangan-serangan peribadi dan tidak ada fakta-fakta berkaitan dengan polisi dan dasar, itu pastinya beliau menuding jari kepada tokoh-tokoh tertentu dalam calon presiden, Pak Dr. Kunto. Betul, betul. Itu sempat menjadi kontroversial di Indonesia, terutama ketika Pak Presiden Jokowi dalam wawancaranya juga menyinggung beberapa hal yang tidak bisa dijawab oleh Pak Prabowo gitu, atau bahkan seakan-akan memperkuat argumen Pak Prabowo. Jadi di sini media melihat, bahkan beberapa pengamat melihat bahwa Pak Presiden Jokowi sudah tidak netral lagi gitu. Pak Jokowi sudah berpihak pada Pak Prabowo karena ya tentu saja putra Pak Jokowi atau anak Pak Jokowi kan jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo kan. Ya. Sehingga menurut saya itu konflik kepentingan yang susah dihindari oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, menariknya adalah 1 hari setelah itu wakil presiden kita Ma'ruf Amin itu memberikan pernyataan bahwa debat sekarang lebih bagus daripada debat zaman saya dulu gitu. Iya. Jadi ini kan menarik bagaimana kontroversi ini pasca debat itu kemudian membawa banyak aktor politik termasuk presiden dan wakil presiden. Dan menurut saya ini bagian dari bagaimana masyarakat Indonesia kemudian bisa menerima bahwa yang terjadi di debat serangan itu mutlak harus, karena ya kita ingin tahu apa yang dibalik visi misi atau program-programnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau tidak diserangkan, kita tidak tahu sebenarnya dibaliknya ada apa atau bagaimana kelemahan atau kekuatan dari program-program yang sudah dirancang tersebut. Ya, bagi Dr. Kunto, apa yang lebih menarik dalam prestasi ketika debat dipamerkan oleh calon presiden ataupun ulasan-ulasan selepas itu pasca debat,
dan impaknya kepada prestasi di lapangan, iaitu mereka merebut undi di seluruh provinsi Indonesia. Kerana apabila saya meneliti kempen yang dilakukan oleh calon-calon presiden, nampaknya mereka benar-benar ingin mendapatkan undi terbanyak dalam pemilu kali ini di provinsi tertentu, sampai mereka berulang kali ke daerah-daerah provinsi yang pastinya mungkin itu akan boleh menukar dari mungkin sebelum ini agak sukar, mungkin hitam sifatnya ataupun kelabu sifatnya, sudah boleh ke arah putih. Jadi mereka dua tiga kali mengunjungi misalnya di Kalimantan ataupun di Sumatera ataupun daerah-daerah yang selama ini mungkin 50-50 ataupun 50-50. Adakah itu sifatnya begitu dinamik pola bagaimana bentuk sokongan rakyat Indonesia kepada tiga-tiga calon presiden ini? Iya, Bang Nasri, dari hasil survei itu kita tahu bahwa walaupun sekarang beberapa atau sebagian besar pemilih atau pengundi itu sudah punya pilihan, namun ketika ditanya apakah masih mungkin mereka mengubah pilihan, ya sekitar 30-40% mengatakan mereka masih mungkin mengubah pilihan gitu. Dan kapan mereka mengubah pilihan? Biasanya di hari-hari terakhir atau di menjelang pengundian, menjelang pemilu. Jadi makanya debat masih menjadi penting, walaupun dari beberapa survei menunjukkan ya paling hanya 4-5% yang akan berpindah gara-gara debat. Tapi tentu saja debat kemudian disusul dengan kontroversi di media sosial dan media, lalu kemudian diperkuat dengan kunjungan-kunjungan lapangan oleh tim pemenangan, baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden, menurut saya ini akan memberikan dampak yang lebih luas gitu. Saya setuju beberapa daerah atau provinsi memang kelihatannya butuh pemantapan, butuh untuk dipengaruhi lebih besar atau lebih kuat lagi. Dan ini tiga pasangan calon ini sedang berusaha untuk bisa mendapatkan dominasi di paling tidak ya setengah atau lebih dari 38 provinsi di Indonesia. Begitu Bang. Ya, di minggu-minggu terakhir ini dari pemantauan Dr. Kunto, di mana agresifnya kempen melalui TikTok di Indonesia ketika ini? Ya, ini kita tinggal sekitar 27-25 hari lagi untuk menjelang pengundian, dan yang menarik adalah bagaimana anak-anak muda ini ada di TikTok, ya kan? Pemilih yang besar di Indonesia ada di TikTok, mereka mencari informasi melalui TikTok, dan ketiga pasangan calon mulai menggunakan TikTok walaupun dengan strategi yang berbeda-beda. Misalnya Pak Prabowo yang paling awal menggunakan TikTok itu tampaknya mencontoh apa yang dilakukan oleh Bongbong Marcos di Filipina, ya kan, dengan tarian, dengan lucu-lucuan, bahkan menghimpun influencer yang terkenal di Indonesia untuk kemudian mengkampanyekan Prabowo Gibran di TikTok. Lalu kemudian Pak Anies walaupun baru di pertengahan kampanye, kemudian mengikuti gaya idol K-pop di TikTok. Dia kemudian melakukan live, ya kan, sepulang dari kampanye, live di mobil, kemudian membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan politik, bahkan hal-hal seperti saya belum punya pacar Pak, gimana caranya punya pacar, saya belum punya jodoh, dan itu ditanggapi oleh Pak Anies Baswedan dan mendapatkan perhatian besar bagi fans K-pop, bahkan fans kucing, fans drama Cina atau Tiongkok. Itu mereka sangat merespon positif apa yang dilakukan oleh Pak Anies di TikTok. Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga mencoba untuk kemudian melakukan live TikTok gitu kan, walaupun dengan strategi yang berbeda, dan menurut saya mereka sudah berusaha untuk mendapatkan segmen pemilihnya masing-masing dan berusaha melebarkan segmennya untuk ke pemilih pemula ini di TikTok.
kalau Dr. Kunto boleh bagi sedikit pencerahan juga, pastinya kecenderungan ketiga-tiga calon adalah cuba menonjolkan diri mereka adalah benar-benar nasionalis, iaitu benar-benar yang boleh dikatakan diangkat sebagai calon utama ataupun calon nombor satu untuk Presiden Indonesia. Kerana itu sejarahnya sejak Bapak Soekarno hinggalah Bapak Jokowi, elemen nasionalis itu berada di tempat tertinggi berbanding elemen agamawan ataupun religious figure ataupun elemen pemimpin yang berperwatakan cendekiawan ataupun intelektual seperti profesor dan sebagainya. Jadi adakah ini juga memberikan kesan kepada bagaimana kecenderungan pengundi, terutamanya di kalangan pengundi Indonesia dan juga pengundi Tergar ketiga-tiga calon ini, adakah ada elemen-elemen perubahan dalam pemilu kali ini ataupun nampaknya status quo itu akan berlaku sekali lagi dalam pemilu 2024? Ya, kalau dilihat dari hasil survei, kali ini masih kelihatan memang elemen nasionalisme yang diwakili oleh Pak Prabowo. Beliau kan mantan tentara kan, mantan askar, jadi jenderal dan patriotismenya tidak diragukan lagi gitu, sehingga itu menjadi bahan utama kampanye Pak Prabowo. Beliau dalam debat pun selalu bilang bahwa saya rela mati untuk Indonesia. Jadi dan kalau dilihat dari hasil survei bagaimana pemilih merespon positif dengan capaian elektabilitas Pak Prabowo, itu menunjukkan memang nasionalisme memang masih menjadi primadona di kalangan pengundi di Indonesia. Tapi kemudian walaupun tidak dominan, pesan-pesan perubahan dari Pak Anies itu kelihatannya mulai bisa ditangkap oleh pemilih di Indonesia, terutama yang Muslim berpendidikan tinggi di kota besar, juga anak-anak muda gitu yang punya wawasan informasi lebih luas gitu. Dan Pak Ganjar pun juga berasal dari partai yang lebih nasionalis kan gitu. Dan di situ kekuatan Pak Ganjar karena dia punya basis pemilih dari PDIP yang memang cukup besar di Indonesia. Jadi kita melihat ini bagaimana dinamika antara patriotisme dan nasionalisme, partai nasionalis dan dorongan untuk perubahan, Pak Nasri. Dan menurut saya itu menjadi sesuatu yang menarik di pemilu di Indonesia kali ini. Ya, kalau kita lihat gabungan Prabowo dan juga Gibran, ia memang dari awal sudah menjangkakan akan berada di hadapan. Apatah lagi apabila Pak Prabowo memberikan status pengesahan bahawa Gibran adalah partnernya ataupun gabungannya untuk kempen Presiden kali ini. Tetapi kalau kita lihat Pak Anies Baswedan dan juga Muhaimin itu juga memberi satu tentangan yang begitu kuat kerana menampilkan satu tokoh moden, tokoh moderat, tokoh Demokrat Indonesia yang baru, walaupun perwatakan agamawan itu tinggi di kalangan pendukung-pendukungnya. Begitu juga Pak Ganjar datang dari PDIP seperti mana Dr. Kunto katakan tadi. Tetapi adakah di minggu-minggu akhir ini ada strategi yang mungkin akan berlaku? Misalnya jika mereka tidak mampu untuk memberikan saingan dekat kepada Pak Prabowo Gibran, adakah dua calon presiden iaitu Ganjar dan juga Anies akan bergabung ataupun berkompromi untuk memberikan laluan satu lawan satu dengan Pak Prabowo? Adakah itu boleh berlaku ataupun kata desas-desus itu ataupun analisis itu sedang berlaku di lapangan ataupun di kem Anies dan juga kem Ganjar sekarang? Ya, di media di Indonesia sedang ramai diperbincangkan bagaimana tim dari Anies, baik itu partai politik dan tim pemenangannya, dan tim dari Ganjar itu mulai banyak melakukan pertemuan dan komunikasi politik, Bang Nasi. Jadi sangat mungkin kalau nanti di putaran kedua, entah Pak Ganjar atau Pak Anies yang salah satu tentu lolos di putaran kedua, maka sangat mungkin camp yang satu akan bergabung dengan camp yang lain ini. Gitu. Dan itu menarik karena sebenarnya kalau di tingkat elit politiknya sudah tidak ada masalah tentu saja, karena elit politik lebih cair, mereka tahu ini politik, lawan dan kawan itu tidak ada yang abadi dalam politik. Yang kekal, tapi yang menarik adalah pemilihnya, karena pemilih Pak Ganjar dan pemilih Pak Anies itu
tampak susah untuk disatukan gitu kan. Satu, Pak Anies yang tadi bercorak atau bercirikan agama gitu, sangat mungkin tidak disukai oleh sebagian besar pemilih dari Pak Ganjar gitu, yang berbasis non-Muslim, lalu kemudian pernah ada sejarah dengan Pak Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 gitu kan. Dan begitu pula sebaliknya, pemilih Pak Anies mungkin juga agak enggan memilih atau sukar memilih Pak Ganjar karena mungkin sentimen terhadap partai PDIP itu yang dianggap anti-Islam, dianggap lebih terlalu Megawati gitu kan. Nah, ini yang menarik, bagaimana akhirnya usaha antara dua camp ini untuk bisa menggabungkan dan akhirnya menyatukan suara untuk mengalahkan Pak Prabowo di putaran kedua. Sementara di kubu Pak Prabowo, mereka sedang fokus untuk bisa menang satu putaran. Pusingan pertama sudah selesai. Iya, betul. Itu memang sangat ambisius, tapi menurut saya ya bagi koalisi yang sangat besar seperti koalisinya Pak Prabowo, ada Partai Gerindra, ada Partai Golkar, ada PAN di situ yang punya basis massa yang besar, tentu saja ini harus diperjuangkan kan untuk mendapatkan kemenangan di satu pusingan. Ya, okey. Bagi anak muda, kerana ini penting juga, selain daripada kempen-kempen yang begitu agresif di TikTok dan juga di sosial media, dan kalau saya sempat telusuri, mereka memberikan satu Indonesia impian Indonesia ataupun the dream of Indonesia, yang bagaimana Indonesia yang bagaimana mereka impikan. Mereka masih terikat dengan politik nasionalis, patriotisme dan sebagainya. Tetapi nampaknya dengan dasar pendidikan yang begitu kuat diberikan kepada anak-anak muda Indonesia, mereka terbuka pemikiran-pemikiran baru bagaimana Indonesia itu perlu memimpin, bagaimana ekonomi Indonesia itu perlu lebih luas, bukan hanya bergantung kepada komuniti, bukan hanya bergantung pada mengeksport tenaga kerja Indonesia ke negara-negara yang lebih maju ataupun negara jiran. Mereka mahukan upaya diri itu diberi perhatian oleh pemimpin untuk membuka perusahaan, industri, startup dan sebagainya. Adakah suara-suara ini suara marginal, suara minoriti ataupun suara majoriti ataupun belum ke arah majoriti tetapi sudah mendasari anak muda yang ingin melihat Indonesia itu lebih terbuka, tidak terlampau nasionalisnya ataupun patriotisme, tetapi mampu menerjah ruang-ruang ekonomi baru itu, Dr. Kunto? Ya, yang menarik adalah bagaimana Pak Anies Baswedan itu membuat acara Desak Anies. Jadi dia berkeliling di beragam kota di Indonesia, lalu di situ dia ada mengundang anak-anak muda di kota tersebut untuk mendesak dia, mempertanyakan program dia, lalu kemudian memberikan usulan. Dan itu menarik karena ternyata beberapa isu yang muncul adalah isu tentang tentu saja pekerjaan ya, karena anak-anak muda sedang saat ini sedang merisaukan apakah kalau mereka lulus sekolah akan mendapatkan pekerjaan. Lalu pekerjaan di sektor apa yang paling menjanjikan, termasuk tadi pekerjaan di sektor teknologi dan startup. Bagaimana pemerintah nantinya bisa memberikan semacam sokongan kepada industri sehingga membuka lapangan pekerjaan. Pak Ganjar pun juga mempunyai visi tentang ekonomi digital ini gitu di dalam program-programnya, dan sering berkunjung bertemu anak muda untuk industri kreatif industri, baik itu musik, animation, film dan segala macamnya. Dan ini menarik Pak, bagaimana akhirnya isu pekerjaan itu menjadi isu utama dalam kampanye pemilu kali ini. Lalu isu kedua dari anak muda adalah isu perumahan atau housing gitu. Karena harga housing yang sudah tinggi di Indonesia, lalu kemudian ada kekhawatiran anak-anak muda bahwa mereka tidak akan mendapatkan tempat tinggal yang layak atau rumah yang layak. Sehingga ini juga menjadi isu yang mungkin lebih abstrak ya, tapi berusaha didorong oleh anak-anak muda. Dan mungkin yang juga penting adalah isu tentang lingkungan hidup, karena efek dari global warming, efek dari sekarang
musim kemarau tambah panjang, musim hujan tidak ada hujan rintik-rintik, sekalinya hujan langsung lebat dan banjir, dan Ya. itu sudah dirasakan oleh anak-anak muda di Indonesia, dan mereka khawatir kalau pembangunan ini tidak sustainable, akhirnya mereka lah yang harus mencuci piring, mereka yang harus membayar harga dari pembangunan yang tidak sustainable ini. Jadi menurut saya isu-isu di media sosial juga sangat menarik dan kita tunggu bagaimana responsivitas Capres dan Cawapres ini terhadap isu-isu yang menjadi perhatian utama anak muda di Indonesia. Akhir sekali Pak Dr. Kunto, adakah kelompok anak muda ini masih tergolong dalam golongan putih ataupun golput berbanding pelarian yang lalu? Menurut saya tidak. Yang menarik adalah bagaimana anak-anak muda dengan komunitasnya di media sosial, misalnya tadi fandom K-pop gitu kan. Mereka kebanyakan anak muda ini menjadi golput karena mereka benci dengan politik, dengan politik karena ada banyak aktor jahat seperti buzzer atau influencer jahat yang kemudian berusaha merusak perbincangan tentang demokrasi. Dan menariknya adalah di Indonesia misalnya anak-anak K-pop, fandom K-pop itu kemudian berbicara politik dengan istilah-istilah K-pop mereka gitu, yang menyusahkan buzzer untuk ikut berbicara secara atau mempengaruhi secara luas, ya betul. Dan ini menarik menurut saya, dan saya melihat partisipasi anak muda kali ini di pemilu 2024 itu beragam, lebih beragam ekspresinya, dan saya percaya bahwa partisipasi mereka pasti jauh lebih tinggi dibandingkan pemilu-pemilu yang lalu. Ya, akhir sekali Pak, untuk mendapat 17 provinsi untuk membolehkan calon itu menang dan juga kalau melebihi 50% mereka tidak perlu ke pusingan kedua. Di mana provinsi-provinsi yang perlu kita lihat dengan teliti dalam pemilu kali ini, Pak? Ya, tentu saja provinsi yang menjadi battleground ya, terutama yang pertama semua provinsi di Pulau Jawa itu pasti akan jadi battleground. Iya, itu paling lalu yang banyak. kedua, betul. Lalu di Sumatera, terutama di luar Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, itu akan menjadi battleground juga karena pemilihnya lumayan banyak dan juga tidak terlalu dikuasai. Kalau Sumatera Barat lebih condong ke Anies kan gitu. Riau mungkin masih walaupun dominan Anies tapi memungkinkan untuk Pak Prabowo mendapatkan 20% di situ. Lalu Kalimantan, semua provinsi di Kalimantan dan Sulawesi ini akan menjadi target dari Pak Prabowo yang berusaha untuk menang satu pusingan ini. Menarik. Terima kasih atas analisis yang begitu substantif yang diberikan Dr. Kunto atas pemilu 2024 berbaki sebulan ini. Dr. Kunto Adiwibowo, Ketua Pusat Studi Komunikasi, Media dan juga Budaya, Fakulti Ilmu Komunikasi Universiti Padjadjaran Jakarta, Indonesia. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.